Baik, kita Betul. terlebih dahulu akan melihat bagaimana pembukaan perdagangan di Bursa Asia dan juga melihat saham-saham pilihan. Kita akan terlebih dahulu melihat pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Bursa Nikkei ini terpantau menurun ya 0,07%, kemudian juga STI ini dibuka naik 0,2%, Kospi dibuka turun 0,64% dan Hang Seng dibuka naik 0,64%. Kita lihat juga saham-saham pilihan analis yang ada pada pagi hari ini di layar televisi berikut ini, pemirsa, ada PTRO, kemudian ada ISAT, kemudian ada ADMR, BBCA dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, Mas Christian, kita akan sedikit ulas terkait dengan saham-saham pilihan tadi begitu ya, ada PTRO, ISAT, ADMR, dan juga BBCA. Seberapa menarik sih PTRO, Mas Christian, di antara saham-saham konglomerasi lainnya gitu? Oke, saham ini PTRO ya, di mana tadi memberikan support tuh 3554, resistennya itu di 4120. Apa yang menarik dari saham PTRO? Yang pertama adalah transformasi bisnis mereka dari ke green dan juga mineralnya mereka. Terus juga kita lihat juga balance sheet-nya juga masih cukup oke. Kemudian juga valuasi ya so-so lah ya untuk saat ini di saham PTRO sendiri. Dan yang terbaru mereka mendapatkan salah satu kontrak jumbo yang sangat baik, dan itu menjadi katalis jangka menengah hingga panjang dari saham PTRO ini sendiri sih, Mbak. Oke, PTRO diproyeksikan punya kekuatan fundamental begitu ya dan juga kontrak-kontrak yang akan berlangsung sentimennya cukup jangka panjang. Tadi target price-nya di 4.120. Kita ke ISAT, katalis positifnya seperti apa nih, Mas Christian? Oke, ISAT tadi supportnya di 2010, resisten 2120 ya. Dan kalau misalnya ISAT kita lihat salah satu perusahaan telco di Indonesia, emiten Indonesia yang masih memiliki room untuk growth ARPU-nya itu sendiri ya. Karena dari beberapa peers di telco itu ARPU yang masih cukup rendah itu salah satunya adalah ISAT. Dan ini mereka masih memiliki room untuk mereka meningkatkan ARPU-nya mencapai nanti mungkin peers mereka yang lainnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan teknologi cloud dan juga AI, di mana saat ini ISAT ini sangat gencar ya terhadap ekspansi dan juga terhadap kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan AI, sehingga ini nanti bisa membuat fundamentalnya baik. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama AI itu sendiri, cost dari mereka itu akan lebih rendah, kemudian kinerjanya akan lebih efisien, sehingga net income ataupun profitnya itu sendiri akan kita bisa bilang cukup cukup growth dengan baik lah untuk Baik. ISAT ini sendiri. Baik, proyeksi yang cukup positif terkait dengan tadi ya, inovasi dan juga kinerja dari ISAT, support di 2010 dan resistance di 2120. Untuk ADMR seperti apa rekomendasinya? Oke, ADMR support 965, resisten 1010 ya. Ya. Dan untuk ADMR simply bahwasanya saat ini juga ada commissioning smelternya mereka yang akan terjadi di tahun ini, dan ini cukup oke untuk fundamental mereka, dan ini akan menambah portofolio bisnisnya mereka sih, karena kan dari kemarin memang ADMR ini cukup kuat untuk di commissioning smelternya cukup Oke. bagus lah kalau Baik, misalnya kita baik. lihat. Itu dia proyeksi untuk ADMR dan mungkin kita ulas sedikit juga terkait dengan BBCA direkomendasikan buy juga. Ini seberapa menarik BBCA di antara proyeksi positif mungkinnya untuk saham-saham perbankan big caps? Oke, saham BBCA ya, di mana Mhm. tadi supportnya tuh 8425, resisten 8475. Kenapa BBCA? Yang pertama adalah ROI-nya cukup tinggi dan juga stabil, itu di kisaran 15 sampai 20% lah kalau saya nggak salah ROI-nya saat ini ya. Kemudian juga NIM-nya yang cukup kuat itu di 5,2 sampai 5,5% kalau untuk BCA. Dan kita juga melihat cost of fund ya, ini salah satu hal yang penting, cukup rendah karena tingginya porsi dari kasa mereka itu di atas 75%, sehingga BBCA ini bisa mendapatkan dana yang cukup murah dibandingkan perbankan lainnya. Selain itu juga kita lihat growth dari BBCA ini cukup baik, mulai dari nasabah-nasabahnya itu sendiri, serta pelayanan-pelayanannya juga cukup oke, sehingga ini mencerminkan bukan hanya secara non sahamnya saja, tetapi sahamnya juga cukup oke sih untuk dikoleksi saat ini, dengan ya kita bisa bilang valuasinya cukup terdiskon saat ini juga untuk BBCA.
Baik, valuasi dan data-data fundamental yang menarik untuk, BBCA begitu ya. Kita ulas juga, Mas Christian terkait dengan, belakangan ini saham-saham perbankan big caps yang kemudian jadi sorotan ini salah satunya adalah BBRI begitu ya. Kalau misalnya, kita lihat dari perdagangan kemarin ini aja kemudian menyumbang 15,39 poin nih terhadap IHSG. Untuk BBRI sendiri proyeksinya seperti apa sih? Seberapa menarik BBRI untuk mungkin kita masih bisa entry saat-saat ini? Oke, kalau misalnya untuk BBRI ya memang, salah satu yang big caps yang memberikan, penguatan ya kepada IHSG di mana, adanya pelonjakan. Kalau misalnya kita lihat, apakah cukup menarik ataupun tidak, kita bisa bilang cukup menarik juga untuk, saham BBRI ini sendiri karena, Oke, eee, dia memiliki valuasi yang cukup terdiskon dan juga kita lihat, dari asing ya, asing itu sudah mulai masuk ke, BBRI saat ini. Kalau misalnya kita lihat beberapa hari mereka udah, terus-terusan masuk ke BBRI. Selain itu juga, apa sih kira-kira yang membuat BBRI ini cukup oke? Yang pertama adalah pulihnya terhadap, pertumbuhan kredit dan kita lihat juga rilis keuangan di semester 1 diprediksikan cukup oke. Kemudian, eee, di saham BBRI ini juga memiliki net buy signifikan ya, salah satunya dari, baik. asing sehingga ini mengindikasikan minat tinggi investor nih, baik itu institusi maupun retail. Dan mungkin yang terakhir, kita lihat adanya JP Morgan tercatat itu membeli sekitar 100, kalau saya nggak salah 117, juta ya saham Mhm, BBRI. Ini, cukup oke lah untuk, saham BBRI dan laporannya juga cukup oke. Cuman ada beberapa risiko ya terhadap ya. saham BBRI ini sendiri. Di mana meskipun trennya cukup positif, tapi risiko segmen mikro ini perlu terus dipantau ya, karena kan, segmen mikro dari BRI ini cukup kuat ya untuk Mhm. UMKM. Terus juga sensitivitas terhadap, suku bunga, dan juga ya volatilitas dari, volume transaksinya ini sendiri sih. Baik, itu dia, proyeksinya cukup menarik untuk BBRI, valuasinya juga masih cenderung menarik begitu ya, walaupun sudah naik, berhari-hari kemarin, tapi ada hal-hal tadi yang harus kemudian menjadi perhatian investor begitu ya. Mas, Christian kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita tutup terkait dengan, talk show kali ini, kita akan lihat bagaimana IHSG dibuka pada perdagangan pagi hari ini. IHSG terpantau menguat 0,42% ke 7.170, kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada Bilo, kemudian MDKA, Era, Meri, NRCA, BBTN, BRIS, BTPS, Ratu, kemudian top losers ada Wi-Fi, Brand, Inet, Pesat, kemudian IOTF, Asri, Archie, Nice, Mina, Mapi, dan juga PACK. Oke, singkat saja Mas Christian untuk perdagangan hari ini proyeksinya apakah kemudian akan melanjutkan penguatan terbatas atau kemudian euforianya akan cukup kencang, support dan resistensinya untuk IHSG hari ini seperti apa nih? Oke, kalau misalnya kita melihat ya, proyeksi IHSG ini kita juga harus melihat kondisi global dan domestik ya, yang belum memiliki, sentimen yang cukup kuat untuk mengangkat pergerakan IHSG. Sehingga kami melihat saat ini penguatan IHSG masih bisa dibilang cenderung terbatas ya, sehingga apabila nantinya IHSG akan, menguat ya di penutupan hari ini, itu relatif menguji di area 7.096 sampai dengan 7.181 nantinya. 7.181 baik, support di 7.096 dan, resistance di 7.181 dan pastinya salah satu keputusan penting yang juga kita nantikan adalah keputusan suku bunga Bank Indonesia ya siang hari nanti. Terima kasih banyak Mas Christian Sitorus Research MNC Sekuritas sudah berbagi informasi dan insight-nya di, Marketplace IDX Channel. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.